warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanami Ramadan dengan nomor NIM 25404130264 mahasiswa PPK dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam ILP 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada sekolah SMK Taruna Budi Bangsa dengan materi menjamin perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian perkenalkan diri saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran Bapak ya? Baik. Wah, infokusnya sudah disiapkan. Ini pada nggak masuk ya? Waduh, hujan ya? Waduh. Baik. Silakan sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu disiapkan oleh ketua kelas Anissa. Attention please. Yes. Before we study, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak absensi dulu ya. Yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir dikasih info ya. Baik, sudah terlihat ya? Ya, bentar, belum di scroll ke bawah. 10 PH 3 tanggal 12 Januari ya. Oke, Adinda Alfa, Masya Allah. Aira dari awal nggak ada. Airli, Alona, hadir. Amanda, Alfa. Anandila, Alfa. Anissa, baik. Saya buka lagi dengan salam biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Kita ulangi ya. Kalau dalam Islam ditanya apa kabar harus lengkap. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap kita ulang? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan tahun baru. Tahun berapa sekarang? 2026. Masya Allah. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk belajar kembali ya. Diberikan kesehatan walaupun tadi pagi hujan. Ya, jangan jadikan hujan sebagai hambatan. Justru hujan ini memberikan kita rezeki. Allahumma shoiban nafi'an. Turunkanlah hujan yang berkah dan bermanfaat. Baik, gimana liburannya kemarin? Puas nggak 2 minggu? Puas. Ada yang kurang? Maunya berapa hari? Setahun. Udah setahun liburnya. Ya, baik. Kita belajar kembali di semester 2 ini karena di semester 2 nanti di bulan Juni kalian sudah memasuki kenaikan kelas. Yang mana di semester 2 ini semangat belajar kalian ditingkatkan. Oke, setuju? Ya, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Di semester lalu masih ingat gak terakhir kita bab 5 belajar tentang apa? Peranan ulama dan wali songo dalam ya penyebaran Islam di Indonesia. Nah, saya tanya dulu nih ke belakang deh, Rifki. Saya mau review pelajaran yang sudah kemarin di semester 1. Wali songo itu artinya apa sih, Ki? Wali songo itu ulama
Sama yang diutus sama Allah buat ngajarin agama Islam di Indonesia. Ulama-ulama fikih. Wali Songo apa? Ya, sama kayak Rifki Pak. Sama kayak Rifki. Jihan, ulama itu apa? Ulama apa? Wali Songo itu apa? Orang yang bawa agama Islam, ajaran Islam. Coba resiko, Kak. Wali Songo itu apa, Kak? Sama adalah sekelompok wali yang terdiri dari 9 orang yang berperan penting dalam penyebaran Islam. Ya, betul. Jadi kita ambil dari kata dasar wali itu utusan. Songo itu bahasa Jawanya 9. Jadi 9 utusan ya yang menyebarkan agama di daerah Jawa. Ya, Nusantara, khususnya di jazirah bukan jazirah ya, wilayah di pesisir pantai Jawa ya. Oke. Hari ini kita masuk materi baru. Materi baru ini cocok dengan kalian. Karena kenapa? Materi ini berhubungan dengan usia kalian yang sedang masa pubertas. Bapak yakin kalian di sini sudah 15 tahun up, betul? Betul. Ada yang sudah 17? Tahun ini OTW ya. Baik. Nah, kira-kira judulnya apa sih? Penasaran kan? Penasaran nggak? Ya, betul. Kita lihat di layar. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Nah, untuk melindungi harkat dan martabat manusia, harga diri. Ya. Kita ini punya harga diri nggak? Apa itu harga diri? Harga diri apa sih? Siapa yang tahu? Kehormatan. Ya, kehormatan. Di pembelajaran hari ini, Bapak menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah. Nanti setelah ini Bapak kasih video, dan video ini harus kalian cermati dan harus kalian berikan komentar di kelompok. Ya, habis Bapak menyebutkan latar belakang masalah, nanti kalian duduknya per kelompok. Di sini ada berapa orang? Ntar dulu, 12, berarti bagi 2 kelompok aja ya. 6 orang ya. Oke, nanti Bapak bacakan dulu latar belakangnya ya. Oke. Kelompoknya bebas. Bentar, Bapak kita bacakan dulu. Ya. Nah, di sini latar belakangnya pertama, pergaulan remaja semakin kompleks. Kompleks itu jelimet bahasa Jawa nih. Ya, ribet, rumit. Ya. Karena sekarang pergaulan remaja itu benar-benar jauh dari zaman dahulu, zaman Bapak masih sekolah. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Zina apa sih Pak zina? Nanti kita lihat. Ya. Oke, lanjut. Nah, dan anjuran yang ketiga latar belakang masalah ialah Islam mengajarkan kita menjaga kehormatan martabat manusia. Baik, silakan duduknya berkelompok 6 orang, silakan. Bebas. Ayo. Bebas, ayo silakan. Nggak apa-apa, cuma ini aja kelompok. Nggak usah pilih-pilih teman, saling. Duduknya diputar. Ayo, silakan. Duduknya diputar. Oke. Pembentukan kelompok. Ya, baik. Sudah siap? Kelompok ini nanti tentukan 1 orang juru tulisnya dan 1 orang buat presentasi. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Sebelum ke video anak-anak, Bapak mau menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Oke, 1. Coba Nisa baca. Tujuan pembelajarannya 1. Memahami pengertian pergaulan bebas dan zina. Oke, coba Fendi 2 baca. Mengetahui dalil larangan zina. Oke, lanjut. Resiko nomor 3 baca. Menganalisis dampak pergaulan bebas. Oke, Vicky nomor 4 baca Vicky. Oke, baik ya, lanjut ya. Silakan videonya.
Oh ya, masih ada satu slide lagi di sini. Sebelum ke video, Bapak punya pertanyaan pemantik. Ya. Oke. Silahkan dari kelompok 1 dulu, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab poin 1, 2, 3, dan kelompok 2 juga 2 menit. Silahkan. Diskusi, silahkan diskusi. Ayo. Ya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung aja ditulis di salah satu buku kalian. Ya, silakan. Kenapa Islam melarang mendekati zina? Yang kedua, apa dampaknya pergaulan bebas bagi remaja, dan bagaimana cara menjaga diri di tengah pergaulan modern? Ayo, silakan. Diskusinya sudah selesai. Silakan yang mau presentasi di depan sini. Yuk, siapa aja bebas. Oke, Anissa, silakan dibacakan aja. Dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan, mengapa Islam melarang mendekati zina? Karena zina itu udah pasti melanggar aturan agama Islam yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita sendiri, yaitu Allah. Haram bagi Allah dan dapat menjerumuskan kita ke hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, apa dampak pergaulan bebas bagi masa depan remaja? Yaitu masa depan yang tidak teratur, dari cara pandangan hidup yang salah. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga diri di tengah pergaulan modern, yang itu tidak terbawa arus oleh yang zaman sekarang, bisa memilih teman yang baik dan bisa memilih pergaulan-pergaulan yang baik juga. Terima kasih. Sama-sama. Menjawab pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaan nomor 1, mengapa Islam melarang mendekati zina? Karena berakibat fatal bagi masa depan seseorang dan merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Nomor 2, apa dampak pergaulan bebas bagi masa depan remaja? Masa depan bisa hancur atau rusak karena susahnya untuk mencari pekerjaan atau mencari opsi pendapatan. Nomor 3, bagaimana cara menjaga diri di tengah pergaulan modern? Bergaul dengan teman yang baik, menahan dan mengontrol diri agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas dan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Simak videonya, abis ini kita diskusi lagi ya. Oke. Nantikan, habis ini kita diskusi lagi. Juli, capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Kamu suka kan? Juli, kayak ada suara gitu begitu. Masa sih? Coba kamu periksa. Masa? Iya sih. Mereka berdua nggak pakai celana. Sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin? Ayo cepetan sebelum yang benar aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Masih pemanasan. Kan di sini emang udah panas. Cepetan samperin. Aduh, kayaknya ada kentang bunyi deh. Udah, nggak apa-apa. Tanggung nih. Pakai celana kalian. Atau bunyi ini aku untukkan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, cepetan. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Kami dengar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaannya begini jadinya. Syaitan selalu menggoda untuk berbuat zina. Memang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Tenang Juli. Masalahnya, apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Tuh, Kemudian berikutnya. hukumannya. Di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran. Mereka adalah pezina. Ya Allah. Jika begitu, segera bertaubat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Gak bisa. Kenapa? Nanti berduaan lagi.
silakan diskusi lagi. Komentari video tersebut minimal 5 baris, silakan. Ayo. Kasih judulnya ya. Oke, silakan diskusi. Silakan. Kelompok kedua, Fikih ingin menjelaskan hasil diskusi dari masalah tersebut tentang video dosa berbuat zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fikih Al-Akbar dari kelompok 2. Saya di sini akan mengomentari tentang video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi di depan. Di mana pada video tersebut ada dua pemuda dan laki-laki dan perempuan sedang melakukan zina. Dan pada saat itu pun Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut, kan diskusi. pada saat itu pun mereka melakukan dan ditegur oleh culap-culip. Dan setelah itu Yang kamu tulis aja. ya, janganlah mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Azab bagi seorang berzina akan dihukum di neraka dengan tidak berpakaian dan dibakar oleh api neraka. Ya. Baik ya. Oke. Ya. Teman-teman, ini sumbernya ya. Dari YouTube. HTTP YouTube sekian kodenya ya. Jadi ini ada sumbernya. Jadi Bapak nggak melanggar dari referensi lain ya. Baik ya. Nah, pengertian pergaulan bebas. Oke. Apa sih pergaulan bebas, Pak? Ya, melampaui batas norma agama, aturan. Contohnya apa, Pak? Coba Nisa kasih contoh poin yang 1. Contohnya apa? Apa contohnya? Seperti minum minuman haram, alkohol. Alkohol. Itu udah jelas-jelas dilarang dalam Islam. Oke. Banyak banget anak muda zaman sekarang yang Mabok ya? Nauzubillah ya. Oke, Alona poin kedua kasih contoh. Oke. Apa? Pendapat sendiri aja. Tidak sesuai dengan nilai moral atau sosial yang ada berlaku di Indonesia. Pengertian zina, ya. Zina berasal dari kata zana. Ini nggak akan saya coret ya, takutnya ini papan tulis kelebihan. Hubungan badan, nah loh, ya, antara laki-laki dan perempuan. Seperti di video culap, kata kuncinya tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Oke, ya, jadi perhatikan, yang paling baik nikah dulu, baru pacaran. Dalilnya nih, coba Ikoh baca, kamu kan dari pesantren, Masya Allah. Bapak pengen denger, silakan dari pesantren apa? Mutmainatul Qulub ya. Kiainya Kori internasional, Pak Torhami Toha, Paroni apal. Silakan. Artinya silakan. Artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Auzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Ya. Oke. Ingat perbuatan keji. Itu hadis. Iya, hadis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu damu Amri muslimin illa fi ihda'i salatin rijulun zani wa huwa muhsanun qarujima aw rajulun qatala nafsan ghairi nafsin aw rajulun Ari artada. ba'da islami. Artinya Tidak halal darah
laki-laki yang berzina sedangkan ia telah menikah atau muhsan, maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, serem banget ya. Darahnya tidak halal. Pelaku zina nih. Lanjut ya. Itu dia punya 5. Ya. Apa bacanya? Oke, ice breaking, kita main game. Ice breaking ya, kita main. Perhatikan, biar nggak ngantuk. Kata kuncinya kita main 2 kata, hitam dan putih. Kalau hitam kalian duduk, kalau putih kalian berdiri. Ya? Oke, siap? Sudah? Hitam duduk ya Pak. Hitam duduk, putih berdiri. Siap? Yang salah kita hukum ke depan. Setuju? Hitam duduk, putih berdiri. Hitam apa hitam? Duduk. Putih? Belum. Hitam. Iya, hampir. Oke. Yang cepet Pak. Putih. Oke, lagi. Hirung. Hidung. Hitam. Putih. Hitam. Oke, dampaknya nih, rusaknya akhlak moral manusia, nauzubillah min dzalik ya. Masalah sosial dan kesehatan. Nah, masalah sosial dan kesehatan, ada penyakit namanya HIV. Cara menjauhinya ini mendekatkan diri kepada Allah. Betul? Perannya apa sih? Nah, ini yang tadi tujuan terakhir ya. Perannya adalah menjaga kehormatan diri. Ya. Karena apa? Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah sosialnya masing-masing. Bikin di kertas. Ayo, silakan. Kesimpulannya apa menurut kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, kayak tadi aja. Oke, silakan. Silakan diskusi. Oke. Membuat refleksi atau kesimpulan terhadap kegiatan yang tadi sudah kita lakukan. Kesimpulannya adalah dampak yang buruk dan mempengaruhi hidup dalam pergaulan bebas, tata cara yang baik dan benar dalam menjauhi pergaulan bebas, dalil yang menjelaskan kejinya perbuatan zina dalam Islam. Udah. Apa dalilnya? Surat apa tadi? Al-Isra ayat 32. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya di sini ingin memberikan LKPD. Tugas kalian mengerjakan LKPD latihan sesuai dengan pembelajaran tadi dan masuk daftar nilai. Yang tidak masuk berarti tidak ada nilai. Ya, silakan. Satu. Iya, sekarang. Kerjakan LKPD. Nih, saya punya kesimpulan yang saya buat. Oke, perhatikan. Sudah? Duduk dulu. Zina adalah pergaulan bebas dilarang. Hukumnya haram. Tanda seru. Ya, haram. Dilarang dosa. Dosa besar. Oke. Menjaga diri berarti menjaga kehormatan manusia. Remaja muslim harus berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum rasulullahi fi uswatun. Sungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cukup? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak akhiri? Oke, minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita. Pastikan pembelajaran hari ini yang sudah dikerjakan, dilakukan, jangan sampai lupa lagi. Jelas? Ya. Bapak harap kalian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah
agar terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan mendekati zina. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Ulangi. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Insyaallah ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.